Sosok Ismiati ini mendatangi pantai selatan atau pantai mana Mas Yatur. Dia tuh ada gua, gitu aku lihatnya ada gua. Tapi dia tuh juga di situ mandi Mas Yatur. Kami tergabung dari tim Rujak Beling Official atau tim Rubes, ya Pak. Pertama kami kemari turun silaturahmi untuk kedua kalinya karena kami dapat masukan atau info dari teman-teman di media bahwa di sini ada yang namanya Ibu Mbak Ismiati atau Raden ya, belum tahu Pak. Ya. Jadi ini dia sempat ini pesan barang buat membangun rumah atau kirim motor gitu Pak. Padahal dari pemilik rumah tersebut nggak pesan sama sekali. Itu apakah benar Pak? Silakan Bapak untuk klarifikasi sebagai sesepuh sini ya Pak. Okay. Dengan Bapak siapa ngapunten Bapak? Pak Miftahudin. Pak Miftahudin. Pak Miftahudin. Ya, menurut berita yang jenengan dengarkan, itu menurut saya itu memang benar. Artinya ini adalah satu hal yang dikatakan aneh, tapi memang benar-benar nyata. Belum lama kemarin itu Logandok Pasar. Itu kan pernah diantar bangunan dari Bandung, tapi tidak bisa menerima, tidak diterima karena nggak merasa. Itu berbentuk material. Material itu berjumlah kurang lebih 25 juta. Dengan nota. Dengan notanya itu. Itu dia nggak kemana-mana, nggak kemana-mana. Jadi maaf Pak, untuk caranya dia itu bagaimana Pak? Apa seorang itu menjelma atau bagaimana itu Pak maksudnya Pak? Untuk kalau waktu transaksi di tokonya semua nggak ada yang tahu. Contoh, misalnya Anda yang diberi, itu semua kwitansi dan tanda tangannya semua persis kamu. Dari kamu yang becer, kamu yang beli sudah sah itu dengan cash semua, nggak ada yang utang, semua cash. Motor juga di sini ya sudah cash, tinggal menerima aja. Iya. Kami ingat itu Pak Kaum Makasim sini. Kaum sini. Makasim ya, itu sedang ke sawah. Nah dia itu dikirim motor Jupiter dulu, masih hanya Jupiter. Itu namanya juga Pak Kaum Makasim, tanda tangannya juga tandanya Pak Makasim. Padahal orang tersebut nggak pesan ya Pak? Nggak pesan. Akhirnya itu yang tahu tangganya, kalau ini pasti ini dari Ismiati, tolong aja. Akhirnya ditolak. Jadi diterima. Kenapa ada istilah Pak? Saya potong dulu. Kenapa ada istilah selalu ada nama Ismiati embel-embel bahkan kalau nggak ada nama itu bagaimana? Apa memang dari dulu udah terjadi seperti itu dari dulu Itu memang pertama kali pengakuan dari sini, misalnya dari Soka. Ada orang mau pulang, saya numpang. Itu ngaku saya namanya Ismiati. Terus kenalan dengan orang jauh seperti dari Cilacap, Purwokerto, Banyumas, itu ngakunya Ismiati. Kadang-kadang satu saat mengaku bukan nama Ismiati dengan nama yang lain seperti Yuli, Ida dan sebagainya. Ya, tahun kemarin itu orang Jeruk Legi Cilacap itu bekerja di Taiwan. Itu berkawan dengan Ismiati. Di sana berkawan dengan Ismiati 1 tahun, bayangkan. Berteman 1 tahun. Nah karena akhirnya berteman 1 tahun, Ismiati itu banyak kontak nama. Kontak alamat. Ya artinya tahu alamatnya karena ingin tahu alamatnya karena sudah baik hubungannya di sana dan mungkin akan jatuh cintanya juga itu di sana. Akhirnya Ismiati itu ngakunya saya itu adalah Pranda. Alamatnya saya ini
Beningsari, RW ini, RT ini. Nah, Mas pulang kapan? Saya pulangnya hari Rabu. Oh, sama-sama saya kok pulangnya Mbak E saya kan. Aduh sayang tiketnya udah dibeli itu loh. Selisih 2 hari. Ismiati belinya Senin, itu pulangnya Kamis. Kamisnya. Itu pulang langsung ke sini Mas dari Jeruk Legi. Untung ketemu saya pas ngaji di masjid itu berhenti cari-cari. Iya Mas dari Jeruk Legi itu. Akhirnya tanya yang namanya Ismiati di sini namanya ini katanya itu Randa ya. Randa apa kira-kira mana rumahnya apa? Tadi padahal saya Diana dari Jeruk Legi ke sini belnya aktif terus. Tapi sekarang petunjuk jalan ya aktif terus, tapi setelah masuk di Klirong itu nggak aktif. Masuk Klirong terus nggak aktif. Dan saya cari mana Randa yang ada di Taiwan di sini, ternyata nggak ada. Ya saya hanya berpesan Mas, kalau besok ada saya kabarin Mas. Tapi kalau nggak ada ya tolong mungkin ya itu saya nggak mau bilang apa adanya, tapi tolong jangan sekarang pulang aja dulu. Ya besok lah kapan-kapan kalau ketemu lagi kesini ya gitu. Akhirnya sampai saat ini belum ketemu tuh dengan orangnya, tapi mau cari ini betul. Mau cari namanya Ismiati, kenalan di Taiwan 1 tahun. Di sana 1 tahun itu nih, dari Ismiati juga di sana 1 tahun katanya orang itu. Ngakunya janda alamannya sini. Setelah saya telusuri nggak ada. Itu tidak 1-2 kali, banyak orang yang mau melamar Ismiati. Dilalah kewenangan untuk saya terus. Jadi seperti mungkin kalau dibilang pada sekarang ada chemistry ya Pak, ada. Ya itulah makanya banyak misterinya. Maka dari itu ya tolong, tapi setelah kita tunggu ini sekitar 10 tahun di sini, saya tanya-tanya ke orang-orang yang ahli, ternyata versinya beda-beda, nggak sama. Maka saya juga menunggu informasi mana nanti yang tepat kayak gitu. Ya mudah-mudahan semua nanti akan mendapatkan sedikit ya sejarah mungkin ada nanti ya sejarah. Boleh nanya nggak Pak? Iya boleh aja. Kalau aku lihat sih ya Pak ya, kayak ada gambaran juga kayak ada masyarakat, tapi nggak tahu memang mungkin masyarakat sini apa enggak. Memang dia karena memang Ismiati karena dengar dia seperti itu, maksudnya orang baik atau gimana gitu ya Pak ya? Iya. Aku lihat ada yang di sini yang minta ini juga ya Pak ya, ingin mengabulkan keinginannya dia. Iya maksudnya. Kayak gitu loh Pak. Iya, artinya sebenarnya dia juga pun bahasanya ingin didekatin dan ingin didoain, ingin ya sama-sama seperti hamba Allah yang punya kelebihan. Sebenarnya begitu. Ya ternyata setelah banyak doa di sini itu terus berlagaknya baik terus, nggak pernah mencelakai. Iya nggak pernah mencelakai. Itu akhirnya sekarang malah banyak orang yang diberi. Iya. Tapi untuk kalau misalnya orang yang memang berniat gimana ya Pak ya, ingin minta sesuatu, itu nggak akan diberikan. Nggak pasti ya, walaupun udah tergantung permintaannya. Yang dan kebutuhannya. Ya kebutuhannya, ya permintaannya, ya nasibnya dari sana kita seperti apa. Ya mungkin kalau menurutku tuh hanya orang-orang yang terpilih aja sih. Iya mungkin juga terjadi seperti itu. Jadi makanya hal yang semacam itu kita sebatas tabarukah. Nah ini mencari berkah saja. Kalau udah diberkahi saja, insya Allah akan semuanya akan berjalan. Hanya itu saja. Ya soalnya dulu itu awalnya kan cerita itu nyari sekali Mas. Tapi kalau saya cerita sekarang apa enggak kepanjangannya? Enggak masalah Pak, karena kalau Bapak berkenan untuk waktunya, kalau memang sedikit ini maksudnya. Kalau nggak salah itu sudah pengantin itu udah berapa tahun Pak? Pengantin Pak Martoku kayak anaknya sih kan sudah. Iya, pada saat itu udah lama sekali, ada 5 tahunan lebih. Lebih 5 tahun. Anak saya itu waktu SMP kelas 3 yang nomor di atas lagi. Nah saat itu saya ngelamar ke desa Jagasima karena di sana bertemu dengan kiai-kiai sehingga tidak terasa ngomong saya sampai malam. Akhirnya saya jam 1:30 pulang dari Jagasima lewat jalur ini. Ya lewat jalur ini. Nah itu di tengah-tengah sawah di Bruk itu aku
motor saya kan padang lampunya ya. Itu ada seorang perempuannya seperti Mbak ya, kurang lebihnya buah mudanya lah SMP kelas 3-an itu ngacung tangannya, Pak tolong Pak. Saya heran. Aku udah mikir. Jadi kayak di stop nggak Pak? Iya, memang di stop. Tolong Pak, saya bantu Pak. Ya bahasa Jawa itu sih. Nyeruk tolong Pak, mandek panjenengan Pak. Dan nyunang. Nah, aku mikir si jerone atine. Jangan-jangan isinya hati. Potongannya cantik sekali. Iya, anaknya sedengan gitu. Saya takon, Mbak itu mana? Orang, Mbak itu mana sih desanya? Petanahan. Nah, petanahan mana? Saya anaknya Ibu Minol di petanahan. Masa Ibu Minol orang terhormat. Masa anaknya pilihan seperti ini ya? Saya tahu Ibu Minol loh Pak. Bapaknya betul ngandel Pak Tengguruku. Temen iku anaknya Ibu Minol. Kalau saya Minol betul tokonya gede nih kayak masa pengirimnya anaknya jam loro. Sing jujur bae Mbak. Apa sampai nanu digawaring pacare di gua nang kene ora apa nek asline kan biasa ini asline terus ngadu kan di ngadu nih dari Karangbolo saya ngadu dari Karangbolo ada di sini niki ngapunten Mas sebelum itu saya potong jadi waktu itu kan kemarin tadi kan kita ke rumah dulu sebelum itu kan jadi teman saya udah ngembarkan sosok yang pakai jilbab Mas boleh. Oh sudah ada ya. Karena saya suruh teman untuk memvisualisasikan saja, saya kasih gambaran sedikit. Jadi setelah tadi kita ya mungkin ini sosoknya, maaf. Untuk setelah berdoa sama Bapak, memang kalau untuk maaf sebelum panjang lebar karena Bapak bersangkutan dengan Karangbolong, saya pun sempat heran, jujur saya heran. Di doa terakhir saat kita berzikir di depan memang ada 2 kuda dan kereta. Kereta kencana itu memang jujur sepenglihatan saya ya maaf ya, jadi memang ada di depan dia kayak memang untuk kereta sana sini jalan maksudnya untuk kereta dia jalan kalau untuk kita motor atau mobilnya dia gitu loh. Jadi apakah ini mungkin ada kaitannya sama sana karena kita juga makanya dari Karangbolong ya kan karena kita kan sudah ke ekspor ke sana. Cuman bilang saya mau ngadu habis ngadu dari Karangbolong kok kenapa ada di sini. Saya tadi kan sama teman, itu temannya orang Jagasima. Dikira saya udah diturunkan di sekolah SMP Mungku. Tapi kok saya di sini Pak, tolonglah saya sampaikan, saya antar ke petanahan. Mbak, kalau jam segini saya tidak berani ke petanahan. Lebih baik jenengan itu mampir ke rumah saya saja, nginep di rumah saya. Nanti subuh saya antar. Mau nggak itu kan? Mau nggak? Kalau mau boleh saya. Dan naik motor saya bonceng, tapi saya firasatnya harus sini Pak. Makanya saya dari jam setiap saya memikir jangan-jangan ini Ismiati saya tahu Bapak jangan mikir yang macam-macam Pak. Saya benar anaknya Minol Petanahan itu masih kayak gitu terus kuat nih gue masih. Setiap saya mikir yang aneh dia bilang begitu. Nah kenapa sih kamu minta pulang malam ini Pak? Saya itu besok mau ujian, mau ujian besok. Jadi makanya saya pulang, tapi saya tidak berani. Yang penting kalau mau jenengan ujian, tolong anak saya juga mau ujian besok. Sekolahnya mana? Munggu, SMP Munggu. Oh ya sama Pak, mungkin beda kelasnya saja, tapi ujiannya sama. Ya kalau begitu benar nanti kamu mampir saja ke rumah saya. Nanti saya temukan dengan anak saya, coba nanti paham nggak dengan anak saya. Nah akhirnya saya mandek di sini berhenti. Ada apa? Berhenti Pak? Tanya gitu. Ya. Kamu mau pulang ke sini ya boleh, mau mewujud apapun saya nggak akan lari, gitu kan? Bapak nggak usah mikir yang aneh-aneh. Saya anaknya Minol Petanahan, gitu terus nggak harus pokoknya patokannya begitu. Sampai mana berhenti selama saya di sini. Malam itu pas sendirian dengan anak itu. Ya, DWK caranya nunggang motor juga pamit Pak. Saya nengking akan melangkah sekarang penjenengan ya kan. Sing penting mampir ganggu akhirnya mampir. Tekongku anakku tekundang tegugah langsung sikepan kalau anakku di rumahmu kene ya Mbak ya gue kayak apa Mas subhanallah bengi gue terus anakku sempat gawe kena pedang gawe kena makanan mangan bareng ngobrol bareng hujan curhat persis kancaran teman sampai sinau ujian bareng gue nang nggonku astaga Mas gue aku mikir Mbak,
aku temui bapak kenjenengan apa orangnya kudu melu bang kudu melu ya kan orang sampai kene bang aku kemarin nih bapak orangnya kudu melu sama gimana. Nah akhirnya suwe-suwe kan tidur ya masa tidur itu malah lepas baju tidurnya mas, lepas baju tinggal kaos saja baju disampirakan. Tapi saya lihat lah orang mungkin anak ini malah ini wong itu biasa bocah jadi bandulnya tidak dilepas, gelangnya juga nggak banyak gelangnya kiri tengah pakai gelang semua. Dia mikirnya gumas itu nggak ngerti ya kalau pasna itu pakai gelang semua, bajunya hijau itu loh. Akhirnya bahasa tidur saya istilah curi, saya keluar mengeluarkan motor, sing kira-kira tidak tahu itu. Enggak saya starter, setelah sampai kiri ngoyok mau ke sana ya pak, iya ke bapak jenengan, aku saya ikut astaga sih jangan jadi. Akhirnya 3 kali saya batal terus keluar mengeluarkan motor starter di perapatan sini yang kita sih diojok baik padahal juga wis turu wis ngorok melu terus aku main bapak kasih ngene men jiwa ya ikut harapannya kan seperti itu. Nah akhirnya saya mau membuktikan apa benar ini anak Naminol ya, hanya itu saja yang membuktikan. Akhirnya terlaksana jam 3 lebih itu kepolisian Petani Polsek Ngalo rumahnya. Saya malam-malam duduk pintu sana. Ya memang betul. Sana juga anaknya Minol, tapi sana tidak pergi-pergi. Ada di rumah sana juga mau ujian sama itu sama semua mau ujian semua. Itu sama. Iya. Jadi, wah, Pak. Amun pangapunten kula niki nemu bocah ngakune putrane bapak. Nggih monggo Pak anakku mboten ngandung apa kami sore. Mau sih belajar kelompok lagi sore tekan jam 10. Yang ngarep uji ini kan nggak pernah uji ya. Coba itu ini Bang Meko, lanjut bisa rasa urusan akhirnya betul mana meriki. Tapi kalau pulang jejaknya kayak gini, ulu pulang akhirnya aku di belakang kenangan gini anakku lagi nang kamar pak. Orang dunga kan sore, neng kanan ngomong anakku kebetulan ngelemboni. Tuh aku bingung walau balik mana ke sini, masa pulang sini. Tapi sedangkan saya kan itu sandalnya kan saya simpan sih kira-kira secara akal nggak tahu lah. Saya simpan di belakang rumah, ditutup itu apalah kuali bodol itu deh, maksudnya dia nanti kalau tangi kan harus cari sandal dulu. Akhirnya saya pulang juga jane sing temen iki sapa nggak orang aku bosengan aja nang ngomong malah ngomongnya enake kae tek bener jane kowe ketemu kowe karo bapake. Ning anake bapak ora lunga-lunga ta mriko. Akhirnya nang pinggirnya saya ketiduran. Kata anak saya, Mbak, sekarang ambil subuh, mari kita wudhu dulu. Nanti kalau sudah ada adzan tinggal sholat kayak gitu. Wudhu ke sumur keluar sama anak saya. Wudhu barang wudhu sinau lagi, belajar lagi. Adzan terdengar, dheweke ngapune batal. Mbak, sampai nolak batalnya batal wudhu mani. Akhirnya anak saya di pintu saja itu masuk ke sumur, terus nggak keluar itu. Anak saya pingsan di pintu itu, bos, saya lari terus, cari, yang nggak siap. Yang saya cek itu sandalnya juga tidak ada. Itu sampai 3 tahun kondang banget itu katanya dulu, petanan itu maksudnya, karena ngaku anaknya orang petanan itu, orang kaya. Ya sampai saat itu pertama kali. Memang kalau pakai jilbab luar biasa, anggun sing luar biasa, dan umurnya itu kurang lebih ya sekitar SMP di kelas 3. Saat itu SMP kelas 3. Maka sekarang kalau sering bertemu kadang-kadang bisa ketemu dengan orangnya tidak hanya 1, bisa 3, bisa 4, bisa 5 kembar itu bisa. Nanti kan ada ciri khasnya dalam pandangan goibnya nanti bila mana bertemu kok sampai 3, 2 nanti ada ciri khasnya ya gitu aja. Yaitu sepintas dulu itu sekarang udah ada 7 tahun lebih itu memang saya pernah bonceng dari sana ke rumah saya. Itulah cerita yang sedikit kami alami. Makanya sebenarnya saya belum persis tahu itu. Hanya saya ikuti dengan orang-orang yang ahli goib gitu aja. Saya ikut dan tunggu komen-komennya. Mudah-mudahan dari satu dan lain
walaupun beda versinya, saya terima. Ya, terima kasih Pak. Iya, itu saja. Setelah kita berdoa itu saya tadi masih sama ada ya kereta di depan cuma 2 kuda Pak, bukan 1. Iya. 2 kuda pakai kereta kencana. Mungkin ya kalau saya pribadi saya memang jujur nggak berani menanyakan karena yang saya pikirkan apa ada hubungannya memang dari pantai selatan gitu kan. Ya nanti Ya, maka Bapak sebelum lanjut ke Jakarta Bolong saya putus dulu karena memang memang ada. Saya ntar kalau saya bilang saya melihat itu ntar kalau saya malah dibilang wah ini masnya ikut-ikut kan, karena memang saya memang putus ya karena memang tadi kok bisa ada kereta jalan lewat sana kan, kok ada di depan. Itu memang jalan raya itu Mas. Oh. Itu tadi yang untuk lihat jenengan itu jalan raya dari sana, dari yang namanya Gamping itu ke Pekuwon itu jalan raya itu. Itu iya saya sebenarnya aneh ya di sini bisa ada kereta kencana, memang di situ ada kursinya juga kan, mau tanya juga repot. Iya. Saya juga belum berani tanya lah itu kayak tadi belum berani tanya karena yang saya tanyakan itu apa hubungan di sini nanti kurang sopan gitu kan Pak. Kalau tanya seperti itu maaf kalau untuk halal goib karena ada cuma saat ini tadi memang saya lihat cuma di sana sama yang terakhir itu yang pertama di rumah Bapak itu loh yang ngikutin Bapak seru itu memang saya lihat saat itu. Setelah ini mungkin ya nanti kita akan keluar ke belakang. Iya, mudah-mudahan nanti yang berhasil lah. Okay, walaupun nggak begitu 100%, yang penting tujuannya nanti bisa. Kalau untuk masuk pun langsung makan Bapak untuk makam di sini nggak ada lah kayaknya, memang aku di belakang paling kuat memang. Iya. Nanti ke belakang. Ya nanti kan bisa dikeliling sini Mas maksudnya ya. Pokoknya terserah jenengan nanti caranya. Ini sosok yang memang dari teman, coba gambarin aja sosoknya seperti ini gitu, soal bisa visualisasikan untuk kurang lebih seperti itu Pak untuk sosoknya memang. Tapi ini mungkin belum lihat warnanya ya. Kenapa? Belum lihat sosok warnanya ya. Kalau tadi warnanya di rumah memang putih semua. Putih semuanya. Ya di rumah karena saya memang gambarkan yang di rumah. Tapi untuk sosok yang Mbak Hana lihat itu sama temen yang dia malah nggak pernah lihat. Waktu pulang dia lihat yang pakai jilbab, cuma dia pakai ya ada Jawa pakai kemben sama Mbak Hana gitu kan. Kalau yang saya lihat itu ya sosok itu yang di rumah yang putih-putih karena saya begitu soal ke Bapak lagi ngobrol gitu kan. Kok dia masuk gitu kan, masuk dengan PD-nya astagfirullahaladzim, terus nggak berani lihat karena posisi di samping gitu kan, saya terus berhenti nggak berani gerak. Di rumah saya itu yang sering terjadi kayak gini Mas, kan tamu-tamu sering tanya Bapak punya HP ya Pak? Ya punya ya kan. Nomornya berapa Pak ya kan, ya saya kasih. Setelah kasih kan dicoba di miss call kan ya, di miss call itu yang kena temannya bukan saya. Itu sering sekali seperti itu. Tapi untuk tadi cerita istri Bapak itu tentang nama meteran. Nah ini itu. Oh ini yang keluar itu nama Ismiah. Makanya ini pertama jadi heboh di PLN kan, dari kantor PLN 4 hari kesini terus mengunjungi apa betul ini. Ya yang untuk mengajukan itu kan KTP ibu saya, namanya Ibu Bakia. Ya juga di sana. Nah akhirnya setelah jadi diturunkan itu yang masang instalasinya itu kan masih segelan dari sana ya segelan. Saya bilang ini pasang udah turun listriknya, pasang dibuka segelnya itu bilang Masya Allah Subhanallah ada apa akhirnya kan ini KTP-nya ibunya ke siapa ya kan, maksudnya apa ya belum tahu, ini kok bunyinya Ismiati. Ya saya mengajukan sih dengan KTP ibu, soal itu bunyi seperti itu ya nggak tahu. Tapi itu benar, itu nyata ibunya makom Ismiati langsung itu. Jadi buat teman-teman yang belum mungkin klarifikasi ya, jadi meter atau pengajuan untuk meteran listrik di sini itu yang keluar KTP pakai nama ibu dari Bapak. Iya, ternyata keluarannya nggak sesuai nama KTP, tapi namanya Ismiati. Sampai saat ini ya Pak. Iya, sampai saat ini. Terus sampai saat ini. Makanya ibu dari PL juga meliput ke sini Bang. Iya, sampai komen itu dari kantor. Saya tanyakan, itu yang benar siapa Pak?
apa KTP-nya memang tulisannya Ismiati, apa memang komputer sana itu yang salah? Ya nggak mau. Saya bingung ini Pak, ya adanya begitu sih ya. Ya makanya ya sudah apa adanya ya kan. Ya kan syarat yang tanya gini, ya ini nanti yang bayar siapa? Lah udah usah urusan bayarnya, yang penting sudah dipasang masalah merubah terus kayak gitu kan. Iya, saya begitu. Udah 3 tahun apa ya Bang Yegi ya? Ya udah 3 tahun, ya, baru 3 tahun ya pasang. Yaitu antaranya waktu itu meteran dipasang ngono-ngono ya tilik nama meteran apa bener ya ternyata betul ya boleh di sekarang sampai sekarang masih begitu. Oh ya, ini maaf Pak teman-teman, sosok yang teman kami gambar karena saya suruh memvisualisasikan saja gitu kan. Dengan gambaran seperti ini memang ada. Terus yang jadi saya masih pertanyakan atau misteri saat ini sampai sekarang belum saya kuat pribadi Mbak Ana ya. Itu kenapa ada kereta kencana di sini itu belum karena belum memang saya kuat. Nanti coba kita kalau keluar, nah kalau misal Mbak Ana ada kas aja silakan. Nanti kita akan coba kuat aja Mbak ya mungkin. Iya, enggak apa-apa. Ya memang saya akui kalau di depan itu jalan raya. Itu jalan raya. Waktu kita ya dikir akan terakhir itu kan sampai lagi lalu itu kereta kencana datang memang ada kereta kencana kok udah berhenti di sini dia. aneh aduh aneh ini ya disitulah. Terus paling sosok yang satu lah kalau saya lihat di dalam sini cuma jujur itu ngikutin teman saya itu yang di belakang yang pegang lampu. Dia malu lah. Itu lah. Jadi kalau saya pas lihat ya bersembunyi di belakang dia. Mungkin juga nanti kita buat ada ya. Boleh Pak saya tetap boleh ya silahkan pokoknya sudah saya buka saya izinkan, intinya semoga selamat lah nggak ada halangan. Doanya udah banyak, insya Allah sudah diridhoi dan direstui. Yang penting sopan ya caranya monggo dan niatnya baik semuanya. Oke, kali ini kita ada di makam Ismiatinya dan ini bagi lokasinya seperti ini. Iya. Gimana Mas Tutur? Jadi makam Ismiati ini lokasinya di persis belakang bangunan atau kalau saya bilang itu cungkup ya bahasa Jawanya atau kalau di cungkup di Pudan cungkup itu kalau untuk apa nggak ada apa namanya ya. Kayak nisan ya, kayak nisan atau apapun, ini cuma dia ada pohon sama ada kendi sama di sini memang ada bunga-bunga habis mungkin tempat orang-orang ziarah ya. Jadi lokasinya memang berdekatan atau mungkin kalau menurut dari Bapak siapa tadi Pak Miftahudin itu makam ini agak kena pondasi sedikit, pondasi di sini sedikit. Jadi gimana ya? Bisa dibilang kalau kita memang nggak tahu kondisinya atau lokasinya ini, kita nggak tahu kalau ini memang makam. Karena memang nggak ada nggak ada batu nisannya gitu loh. Jadi beruntung banget kita ditemani sama Bapak Miftahudin. Jadi sedikit tahu sejarahnya sedikit itu kan istilah antara memberikan bantuan gitu loh. Terus memang yang saya anehkan tadi dari Mbak Hana, jadi setelah kita berdoa bareng dipimpin oleh Pak Miftahudin itu ya itu masih sama. Jadi cuma kita kedatangan 2 kuda dengan keretanya, lengkap keretanya. Itu memang ada kusirnya juga, cowok pakaiannya juga pakaian apa zaman dulu juga. Zaman dulu. Pada keretanya pas ini juga kurang tahu kalau yang memang yang saya lihat kondisinya masih biasa. Kalau untuk makhluk astral lain ya paling yang untuk belakang untuk lighting kita tapi sosok belakang lighting dia cuma malu. Jadi waktu saya amati dia malah tapi yang pasti dia cewek. Cewek. Terus kalau untuk di sini Mbak Ana lihat apa sih, Cok? Uniknya di sini aku dapat gambaran juga. Tapi ini nggak tahu ya, ini memang gambaranku aja ya. Jadi kalau misal dibicarakan soal sosok Ismiati itu, kalau menurutku itu gimana ya? Jadi Ismiati itu dia memang dia turunan Raden. Ada darah ningrat lah ya. Iya. Cuman yang aku anehkan di sini bukan jasadnya di sini. Berarti kayak mungkin petilasan tuh gimana?
iya mungkin kayak petilasan. Mungkin kalau memang kalau orang gimana ya, agak susah ini soalnya aku gambarnya dapat kayak gitu. Itu jadi kayak ada mungkin masyarakat sini memang udah gimana ya, mengatasnamakan Ismiati seperti itu. Tapi menurut gambaranku ya, ini sosok yang memang yang digambarkan tadi mungkin sama Mas Yatur itu tadi ya, yang kita tadi tunjukin, apa yang bilang Ismiati itu yang Raden sesungguhnya, menurutku itu dia nggak di sini Mas Yatur. Jadi untuk jasa tetapannya gitu. Maksudnya dia secara fisiknya itu menurutku dia nggak di sini. Gitu. Cuman memang keberadaannya dia pernah singgah di sini. Singgah memang dia udah. Misal dulunya apa ini? Dulunya apa ini? Ya, ini kalau ada kata-kata itu dulunya apa nih kita ya? Penjelasan juga. Ini agak susah juga ya maksudnya aku masih dapat gambaran lagi. Ini tuh kayak ada hubungannya sama adanya Kebumen ya, gambaranku ini ya. Adanya Kebumen, adanya Jogja sama Cilacap. Pantai Selatan, pokoknya berhubungan dengan Pantai Selatan. Nah, ini memang aku belum dapat gambaran lagi. Ini tuh jadi ada kaitannya tentang yang tadi aku sebutin itu, kayak gitu. Cuman memang keberadaannya ini udah hampir 1000 abad apa ya? Aku bilang gitu. Banyak nunggu nih kalau yang masih gini, udah lama banget. Yang masih gini, saya kasih gambaran aja mungkin Mbak ya. Kalau Mbak Ana untuk seperti itu, saya kasih gambaran dikit. Jadi gini, yang pasti ini ada kaitannya sama Pantai Selatan. Iya. Udah pasti kan. Jadi kalau saya bilang itu, kalau kami bilang ya dari teman itu Ratu Kidul mungkin ya, atau Nyi Roro Kidul, itu memang ada kaitannya. Cuma saya nggak berani katakan bahwa ini memang berkaitan, benar-benar berkaitan, ataupun cuma itu saya nggak berani katakan karena hal sebenarnya itu nggak pasti, kita pun masih rancu gitu loh Mbak. Iya. Karena sepengetahuan saya di sini tuh dulu itu cuma di sini tuh kayak tempat singgah. Iya, tempat singgah. Tempat singgah atau mungkin kalau kita bilang tempat singgah ya. Tempat singgah, tempat istirahat Iya. sebelum adanya ini. Cuma karena mungkin dulu untuk istirahat itu Mbak singgah ya. Setelah adanya mungkin karena takut tempat ini dilarikan, ada salah satu ataupun beberapa itu apa keturunan yang dimakamkan di sini. Iya. Yang pasti itu yang pasti. Ya. Mungkin kayak gini Mas Catur. Aku dapat ini masih mungkin nggak masalah, iya, karena ini kita juga klarifikasi juga. Kita kayak ditransfer gambar iya, gitu memang loh. juga. Jadi mungkin sosok Ismiati itu kalau menurut gambaranku ini memang yang dimakamkan di sini memang ada. Dia masih ada hubungannya dengan dengan Ismiati itu. Cuman memang mungkin masyarakat sini menggambarkan ini adalah sosok Ismiati, padahal Ismiati yang sebenarnya itu dia nggak di sini, kayak gitu loh. Menurutku ini ya, gambaranku seperti itu. Terus dari salah satu jadi mungkin bukan keluarga ya, masih dalam kerabat ya, keluarga mungkin, tapi agak ya yang masih terah gitu ya, masih terahnya itu dia itu ada satu sosok juga yang aku ceritain aja gitu ya satu sosok yang nggak aku, maksudnya aku lihat dari tadi di situ di ujung sana. Apa sosok apa? Dia itu juga wanita. Paromannya itu paroman itu apa ya? Wujudnya itu dia sadis tuh Mas Catur ya. Sadisnya gimana? Sadisnya tuh dia itu bisa berubah. Dia itu bisa berubah wujud. Dengan sosok Ismiati ini, menurutku dia tuh jadi gimana ya? Dia tuh berubah kayak ada rasa iri. Oh, gitu jadi dia yang mungkin yang ingin memvisualisasikan ya, maksudnya ya, iya. menampakkan diri sosok itu. Mungkin dengan hubungannya cerita yang kayak tadi apa? Nggak usah merinding nih berarti ya. Ini merinding banget ini. Yang kayak semen gitu dikirimin motor atau apa? Itu memang memang ada keberadaannya. Cuman yang aku lihat itu memang dari sosok Ismiatinya. Tapi kalau untuk wujud nampak atau gimananya itu ya, dia itu sosok Ismiati itu orangnya pemalu kayak gitu ya. Dia kayak kerudung digituin, kayak nggak bisa, maksudnya nggak menampakkan wajah, hanya sepaling doang gitu. Dan yang sosok yang suka menampakkan sama orang-orang sekitar mungkin itu bukan sosok Ismiati, itu mungkin yang kedapatan aja, memang kalau memang itu kedapatan kayak gitu loh.
Jadi yang benar-benar beruntung aja Mbak ya. Iya, yang beruntung, iya. Dan memang tadi pas kita berdoa di dalam juga memang kita udah tertarik sama Ismiati itu, maksudnya dia sudah jalan dari sini Mas Atul, saya udah rasa sampai situ. Ya karena saya begitu tadi masuk ke bangunan ini langsung tertarik ke belakang, bukan di lokasi itu malah. Bukan di lokasi itu, iya. Jadi memang saya sebelum Bapak itu bilang di belakang sini, saya udah di belakang ya Pak. Memang paling kuat. Jadi untuk memang kalau sosok-sosok yang di sini itu memang banyak, karena di sini memang juga tergabung karena makam-makam ya Mbak. Makam-makam di sini banyak makam, karena di sini nggak cuma makam satu, karena di sini banyak makam, atau mungkin makam umum mungkin juga makam umum. Jadi kalau memang yang merasakan sensasi aja memang di sini Mas. Jadi kalau sensasi yang paling saya kuat memang tadi tarik pada datang itu memang ada sosok satu di sini, pocong ada satu, terus belakangnya ada nenek-nenek lagi. Sini cewek memang banyak, cuma itu cuma kayak orang lihat aja gitu loh, kayak orang dia pengen tahu. Di situ barusan ada anak-anak. Ya mungkin kalau misalnya sejarah, mungkin ya dibilangkan sejarah atau cerita gitu ya dari Ismiati itu, kalau menurutku mungkin pendapat di luar sana aku nggak tahu gimana. Cuman kalau memang sosok Ismiati itu memang ada, cuman dia itu nggak di sini keberadaannya, jasadnya dia berupa fisiknya kayak gitu. Dia itu memang masih keturunan Raden kayak gitu ya. Yang namanya tadi apa, Raden Tubagus Sultanis Lasmiati ya, kayak gitu. Dan yang mungkin yang dimakamin atau dipercaya masyarakat di sini tuh katanya ini makamnya Ismiati kayak gitu. Kalau menurut pendapatku, gambaranku nggak seperti itu. Nggak masalah Mbak kalau kita beda, karena itu kita kan berkata padanya ya, kan? Kita nggak cuma mengarang cerita, karena kita yang kita tahu juga. Cuma memang kalau untuk sosok Ismiati itu memang suka ada muncul di daerah sini juga. Maksudnya memang ada dia kuat juga di daerah sini, karena memang ada pengaruhnya. Gimana ya, ini juga masih terpecah-pecah Mas Atur kayak gitu loh. Ya memang kalau jujur pribadi saya di sini masih rasanya udah biasa lagi, kayak nggak ada apa-apa, kayak biasa di rumah gitu kan, nggak ada apa. Jadi kalau misal ingin tahu lebih, kita pun susah ya kan, karena kita nggak ketarik. Kalau saya pribadi nggak ketarik loh Mbak, nggak benar ketarik, kayak cuma udah dikasih tahu tadi berbentuk kayak ada kuda sama kereta sama sosok itu tadi, kayak mereka kamu udah cukup, saya kasih tahu udah cukup, mereka cuma kayak gitu aja udah. Jadi memang nggak bisa diungkit kalau digali lebih dalam, saya nggak bisa memang udah Mbak. Saya cuma dapat transparan gambar kayak gitu aja, soalnya memang yang ya monggo ya, terserah kepercayaan masyarakat. Memang ini makamnya Ismiati itu ya silahkan kayak gitu. Memang kalau pendapat saya sih bukan seperti itu kayak gitu. Memang cuma di sini mungkin pesanggrahan mungkin, jadi seperti istilah di sini gitu mungkin. Ya memang sih ada hubungannya. Kalau menurutku masih ada dengan kerajaan dari Jogja ya. Aku terus dikasih tahu Jogja kayak gitu. Gak tahu kenapa. Jadi Jogja ada kaitannya Jogja sama Kebumen itu, dari Kebumen itu dari ini loh, dari alun-alun yang ada pohon itunya. Nah itu di situ dia itu masih ada kerabat juga dengan keluarga situ sama yang di Jogja, dan juga daerah pantai selatan kayak gitu. Yang aku lihat kayak gitu sih. Ya sempat unik juga ya, sama sosok-sosok kayak gini sempat unik. Jadi banyak lah, kalau kita pribadi belum ketemu, dia cuma kasih nama. Misal kita ketemu orang namanya misal si A, ternyata dia cuma nipu nama gitu kan. Ada mungkin juga bisa terjadi di lokasi ini, karena memang yang saya tahu juga sosok-sosok itu cuma dia itu memang pendiam ya, seperti tadi saat kita bertamu atau minta izin sebelum belum tahu, karena Bapak Miftaudinya mau mengisi acara pengajian, memang dia keluar, kami masuk dari tim minta izin. Dari situlah saya benar-benar diintimidasi oleh sosok itu, karena dia cuma diam duduk kayak bilang gini, misal dia udah biar Bapak Miftaudinya ngisi acara dulu, nanti kita kesana. Ya cuma gitu aja. Setelah saya minta izin untuk itu, nanti saya kesini lagi. Ya tadi di sini setelah berdoa ya cuma lihat-lihat itu aja, udah nggak lebih dari itu Mbak Ana. Jadi mau dikuat jadi bingung bagaimana gitu loh Mbak. Dan ternyata yang nyambut kita, kalau aku sih nyambut ya, aku pas pertama datang ke rumah Bapak Miftaudian itu,
sosok yang merinding itu bukan siapa Ismiatinya. Ismiatinya itu, tapi dari sosok yang satunya lagi yang aku ceritain itu yang jahil itu orangnya. Itu aku belum dapat nama sih. Berarti ya mungkin juga tadi yang dari tim juga tahu yang sosok itu juga. Iya. Karena memang yang masuk memang ke... dia suka nampakin di jalan sini yang ada mafia, tadi jalan sini ada. Ya, pokoknya sepanjang jalan ini dia suka nampakin kayak gitu. Ya mungkin juga karena dia pengaruhnya juga di sini makam-makam semua sih ya Mas Catur ya. Yang aku gambarin seperti itu. Cuman yang aku anehkan juga memang di sini karena memang udah dipercayakan ini makam Ismiati ini banyak kembang-kembang juga ya Mas Catur ya. Banyak kembang juga. Nah, itu aku kasih Mungkin gambaran. ya karena banyak orang yang mengucapkan mungkin di sini berdoa lah untuk pewangian tabur bunga gitu kan. Jadi untuk teman tadi juga sempat bilang Mbak Ana ke yang biasa visualisasi kira udah gambar nggak teman tadi? Iya, kayaknya udah gambar. Udah gambar juga. Yang pakai kemben kayak gambar nggak tadi ya? Saya tadi Mbak Ana juga bilang gitu ya. Itu yang sosok yang memang sering nampakin di dan itu memang sosok aja ya sih Mas. Cuma memang ada hubungannya sama Ismiati ini, dia itu nggak tahu apanya kayak gitu loh, maksudnya nggak tahu saudara, nggak tahu apa kayak gitu. Cuman ini sosoknya agak dewasa gitu dari Ismiatinya ini gitu. Yang pasti kalau kita kesini memang rasanya udah plong Mbak, jujur saya tadinya kan udah ngapain biasa tadi tertarik aja cuma kok bisa di lokasi ini ada kereta. Memang awalnya saya mau beranikan tanya ke kusir kereta. Cuma saya biasanya kalau seperti itu dia nggak mau ngomong, jadi susah. Saya nunggu jemput nggak ada yang jemput, maksudnya dia nggak ada yang nyamperin. Udahnya pergi malah sosok Ismiatinya datang gitu kan. Jadi sosok yang putih cuma cuma depan pintu cuma liatin kita aja gini, dia udah pergi. Jadi kan kemudian ditanyakan sama siapa gitu loh yang kebenarannya. Ternyata di sana juga ada jalan gede karena memang yang saya lihat udah dari sana jalannya. Dari depan. Ya mungkin ini juga salah satu hal yang bisa jadi misteri buat kita sendiri mana ya di desa mana Grogol mana ya Grogol Bening Sari apa Grogol mana Grogol Bening Sari ibaratnya jauh dari, bisa dibilang jauh dari pantai gitu kan. Kok bisa ada kaitannya dengan pantai selatan gitu kan, berarti kan memang di sini ada lah pastinya. Cuma memang mungkin juga kalau menurut saya warga juga sempat dengar suara kereta kan sana menurut saya. Pasti karena keretanya juga bunyi bunyinya ada kelintingan gitu kan. Pasti ada. Kalau warga yang nonton, mungkin warga sini nonton yang pernah dengar suara itu mungkin bisa percaya bahwa memang saya melihat apa adanya seperti itu. Baik keretanya dua, maksudnya dua kuda sama keretanya gede, kudanya warna hitam yang saya lihat. Gagah kudanya. Cuman kalau untuk klarifikasi Ismiati ini karena memang sosoknya dia itu kehadirannya sudah ada di berapa tahun yang lalu, udah lama banget ini Mas Catur kayak gitu. Jadi mungkin karena masyarakat sini berpendapat seperti itu karena kan makin kesini kan manusianya berganti-ganti Mas Catur ya. Yang pasti ini terkenal juga karena sosial media juga kan. Siapa tahu besok datang ke tempat Mbak Ana bawa dari dealer mobil. Wah, ini Mbak Ana nih pesan mobil nih, diterima nggak kira mana? Dari Mbak Ismiati itu ya nggak apa-apa, itu kan rezeki ya. Nanti buat warga juga kalau misal di sini dapat kiriman, jadi seperti kata Pak Taudin, baik berupa material, barang, udah diterima aja karena itu pemberian gitu kan. Kalau saya pribadi juga diterima kalau ke rumah bawa mobil gitu, terima kasih karena saya nggak pesan dan itu cash loh Mbak. Dan terima kasih. Dan pikiran juga kita positifkan, nggak usah sama yang lain-lain karena itu juga pemberian. Kita juga nggak minta, mungkin kita minta sama Tuhan gitu kan, sama Allah kan, minta semoga bisa beli mobil, ternyata terkabul juga kan. Yang beliin ternyata orang gitu ya, terima kasih. Terus tambah lagi buat yang tadi yang visualisasi, ada nggak gambar buat Mbak Hana tadi yang minta Mbak Hana? Oh ada, nanti sebentar Mbak Ana, jadi nggak masalah. Jadi kalau untuk lihat jam nih udah jam 12 kayak udah ngantuk ya di sini. Dari sore kita udah muter-muter. Jadi di sini juga relasi dari teman. Karena apa ya? Ini ada loh di sana terkenal benar Ismiati gitu kan, Ismiati karena kok bisa
Awalnya saya nggak pernah, jujur mbak, jujur karena awal-awal dulu tahun 2018 itu kan ada postingan gitu kan di sosial media. Jadi dia punya nomor telepon gitu loh. Jadi kalau lu mau minta apa-apa, udah telepon aja nomor ini tuh, nomor Ismiati. Masa bisa sih gitu kan? Masa bisa, kalau berani lu telepon aja. Ternyata saya di situ masih belum keterima aman lalang saya gitu kan. Tapi yang saya terima kenyataannya memang ada tapi dalam pemberian material gitu loh. Iya. Dan itu memang aku dengar-dengar nggak hanya satu kali yang, nggak hanya 1-2 kali, ini memang berkali-kali. Jadi itu pun pemberiannya nggak dikasihkan sama maaf, itu memang orang mampu pun dapat ya. Jadi memang dia suka aja. Semoga aja Mbak Ismiati suka sama kita gitu kan, sama kru gitu. Jadi dapat rumah, nih beli kamera gitu kan, ini beli lighting, beli apa, alhamdulillah gitu kan. betul. Siapa tahu juga dapat transferan Mbak nanti Mbak. Pulang-pulang dari sini dapat transferan. Jadi terima kasih. Iya, kita sindir nggak masalah kan, kita sindir siapa tahu. Siapa tahu dia kepengen gitu. Ya tapi kita nggak berharap banyak. Nggak berharap karena kita ini cuma sebagai candaan biar kita di sini nggak tegang banget lah. Karena ini juga lokasi makam. Ya karena memang cerita yang beredar seperti itu. Jadi kita anggap apa ya, biasa aja. Kalau kita anggap serius ya jadinya nanti malah nggak baik. Iya. Oh iya, kalau memang sosok Ismiati itu yang sama Bapak Miftahudin itu memang dia pernah munculin, ada di rumahnya Bapak Miftahudin, dan dia itu memang karena mungkin Bapak Miftahudin ini adalah sesepuh sini mungkin ya, kayak gitu ya. Sepuh, dia menghormati, dia datang ke rumahnya Bapak Miftahudin. Aku lihat di situ untuk kejadiannya ya. Itu, aku bilangnya Ismiati ya. Nah itu datang ke rumah Bapak Miftahudin kayak gitu. Itu sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Dan dia datangnya nggak sering kayak gitu sih. Dia datang ke sini tuh hanya lewat doang kayak gitu. Dia nggak setiap waktu dia ada di sini kayak gitu. Mungkin di hari-hari tertentu kali ya Mas Pur ya. Ya mungkin juga. Jadi sayang di sini juga nggak ada apa ya, nggak ada ya, cuma kayak gini, nggak ada tanda. Kalau ada tanda kan kita juga bisa nguak sedikit gitu kan. Itu kan ada tamu satu ya. Mungkin yang bilang Mbak Ana, mungkin yang bilang Mbak Ana. Dia dari tadi terus ini loh. Nggak masalah Mbak Ana, udah cuma ini nggak masalah lah, seperti itu nggak masalah. Karena kita kesini udah positif kan, nggak ada negatif kan. Kita juga minta sama yang di atas, kita minta keberkahan, minta doa selamat sampai tujuan, pulang ataupun berangkat. Gambar udah jadi kayaknya teman. Jadi saya juga mana tadi lihatnya pas di mana? Di depan rumah Pak Miftah sama iya di belakangnya. Oh di belakangnya. Iya, yang sosok ini. Gimana nih sosoknya nih Mbak? Sosoknya kayak gini nih. Ini yang kayak gini nih, yang mukanya kayak gini lah, muka-muka sadis. Cuma yang ini yang divisualisasikan kayak gini. Jadi kita cuma apa ya, buat teman-teman aja ya. Jadi kadang-kadang kan ada misal, wah saya sama Mbak Ana, dia bilang karena ini sekarang kita coba kayak gini Mbak Ana ya. Jadi ini sosok yang ini Mbak Ana cuma bilang ini sosoknya sadis, dikasih tahu matanya cuma kelihatan satu, jadi cuma dia memvisualisasikan, nggak dia menggambarkan untuk sekarang. Ini sosok yang memang dia merasa terganggu adanya Ismiati itu. Ismiati itu dia itu kayak iri karena mungkin yang selama ini yang kayak digembar-gemborin seperti itu, berita-berita yang beredar seperti itu, saking viralnya mungkin ya. Jadi begini, jadi sosok ini mungkin kalau dibilang itu rempong ya mungkin ya, kalau untuk di masyarakat umum atau yang kita bilang dunia nyata gitu kan. Jadi kalau sosok Ismiati ini dia baik, cuma dia itu butuh, dia juga pengen terkenal gitu, pengen viral namanya mungkin untuk bahasa sekarang. Jadi dia sedikit mengecohkan. Jadi kadang-kadang ada yang bentuk wah tuh cewek, kadang yang nakal itu bukan Ismiati ya, itu buat garis bawah merah Mbak Ana, benar ya? Jadi kalau yang Ismiati itu baik, jadi kalau yang bukan baik itu bukan Ismiati, udah gitu aja. Itu garis bawahnya. Juga dapat gambaran lagi. Apa? Kenapa ada kaitannya sama Pantai Selatan? Karena aku dapat nih sosok Ismiati ini mendatangi Pantai Selatan atau pantai mana Mas Yatur. Dia itu ada gua, gitu aku lihatnya ada gua. Tapi dia itu juga di situ mandi Mas Yatur. Dia itu kayak ingin apa ya? Ya mungkin
kayak gimana ya, minta sesuatu, nggak tahu minta, nggak tahu memang dia sengaja datang ke sana. Dia tuh kayak mandi kayak gitu loh di pantai selatan itu. Dan memang kebetulannya juga dia itu ditemuin oleh ya ini Kidul kayak gitu. Mungkin ya satu pantai selatan ya. Ini juga gitu masih mungkin ya, jadi Iya. jadi jangan selalu mutusin kalau bahwa kita itu benar, nggak usah. Ya aku dapat gambaran seperti itu Mas Catur. Nanti kalau gambaran saya malah seperti ini Mbak, hampir mirip, cuma mungkin Ismiati ini memang dia terkagum dengan sosok Pantai Selatan. Dia kagum karena ya sosok Pantai Selatan memang dia baik, nggak seperti yang buruk gitu kan. Dia memang baik. Ya mungkin dia juga mencontoh hal-hal yang baik itu dari dia. Dan memang dilihat di situ memang Ismiati ini memang sempat komunikasi dengan Ratu Pantai Selatan juga sih. Ya, sampai sekarang pun sampai sekarang mungkin masih, karena memang saya itu ya, saya lihat ada kereta itu pas sekarang apa hari Jawanya manis atau legi. Jadi mungkin bisa dibilang kalau untuk yang tahu hal seperti ini, kita kesini di hari Minggu tanggal berapa sekarang? Tanggal 1 tuh kalau Jawanya jatuh di Legi. Jadi coba kesini kalau yang tahu itu ke Leginya aja, coba di sini kita coba berdoa, tungguin datang nggak, udah itu aja. Keretanya datang nggak, mungkin itu kata jemputan, karena biasanya untuk durasi itu berapa ya, kalau dibilang 1 bulan sekali, bahasa Jawanya apa lupa gitu kan. Itu pasti durasi seperti itu. Udah sampai lagi, kalau enggak kita juga akan tutup. Mungkin seperti itu. Udah. Jadi terima kasih buat teman-teman apa nih? Teman-teman apa nih yang udah nonton? Yang udah nonton, kita berada kita berdua aja kita berdua ada karena Mas lagi halangan. Kita udah berada di Grogol Bening Sari, tepatnya di makam Ismiati. Waktu udah malam, ya cuma kita dari sini aja ya, udah eksplornya cuma segini, klarifikasinya cuma segini, gambaran kita cuma kayak gini. Jadi ada kurang lebihnya minta maaf, kalau ada salah kata, salah perbuatan juga minta maaf. Ya tapi kita tidak memaksakan apa yang kami kita percaya gitu kan, atau kami lihat saat ini, kami nggak masakan untuk percaya. Jadi cuma ini yang kami rasakan saat ini, kami tahu saat ini. Mungkin kalau di luar sana berbagai versi tentang Ismiati itu bagaimana, kalau ini versi kita aja. Ini versi kita aja. Kita sih aja sih gitu. Ya terima kasih, saya Catur Handoko dari Rujak Beling Official Rubes. Saya Hana Rizkiana. Terima kasih buat malam ini. Salam Rubes.